Halo semuanya, pada video kali ini saya akan merekap beberapa hal yang terjadi pada bulan Februari lalu ya. Tentu tidak bakal semua yang terjadi atau trending pada bulan lalu bakal saya masukkan ke video kali ini, karena pasti ada yang terlewat walaupun itu trending ataupun viral pada waktu itu. Jadi langsung saja kita ke bagian yang pertama. Bulan lalu Reza mengupload foto-foto yang sempat membuat penikmat sosial media heboh, dikarenakan penampilannya di dalam foto tersebut. Banyak yang membuli penampilan Reza Arab dan juga komentar dia terlihat seperti Sam Smith pada foto tersebut. Dan juga orang berkata dia terlihat sedikit lebih gelap dan bertanya apakah ini termasuk blackface atau blackfishing. Saya juga nggak paham ya maksudnya ini apa, tapi dikarenakan ini diambil oleh seorang profesional, mungkin ada konsep atau makna tersendiri di dalam foto tersebut. Tapi karena pemahaman saya di dalam bidang itu tidak bagus, jadi saya nggak paham. Biasanya kejadian seperti ini bakal mengarah ke cancel culture dan bakal banyak yang menyerang si Reza Arab. Tapi saya lihat syukurnya ya, hal ini tidak dibesarkan atau dipermasalahkan banyak orang. Pada bulan Februari lalu, sang konten kreator ini menjadi trending karena sempat memposting foto kapibara dan dibilang atau dikomentar cringe oleh para netizen. Dan juga ada video joget. Para netizen menyayangkan perilaku atau kelakuan tiga orang ini karena kata-kata di video tersebut dianggap sensitif dan tidak pantas dijadikan konten seperti itu. Dari tiga orang tersebut, tentu si Jeremy menjadi target utama, dikarenakan Jeremy sudah bisa dibilang sebagai public figure dan memiliki ring audience yang paling luas. Walaupun ini bukan ide Jeremy ataupun bukan Jeremy sendiri yang mengupload video ini, tetapi orang nggak bakal peduli oleh hal tersebut. Kalau ada Jeremy ya si Jeremy-nya yang disalahkan. Terlebih lagi, Jeremy juga banyak yang kurang suka kepadanya dan hal ini menjadikan dia menjadi sasaran yang empuk dan momen yang membantu orang untuk mengkritik pedas ke Jeremy. Orang berpendidikan kok kelakuannya seperti itu. Mungkin itulah yang dikatakan oleh para netizen ke si Jeremy ini. Dan juga ada masalah KY ini ya, atau KY. Jujur, saya pribadi memang kurang suka konten vlog. Jadi saya tidak ada melihat konten vlog Jeremy ini. Jadi saya tidak tahu ataupun tidak bisa komentar. Kalau masalah joget ini, ya kita perlu lihat kalau mau bikin konten jok yang edgy itu, ya hati-hati. Tergantung dari para audiensnya. Pasti tidak semua orang bakal dapat mencerna konten ataupun jok tersebut. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan orang-orang yang tidak dapat mencerna hal tersebut. Semoga masalah ini dapat terhindar atau tidak terjadi lagi ke depannya. Atta Halilintar menggelar acara ulang tahun pertama untuk anaknya. Acara yang bertemakan festival ini berlangsung secara meriah dan disiarkan langsung di channel YouTube yang sang ayah, di stasiun TV dan juga di website video. Komentar saya tentang hal ini ya terserah dia aja ya kan, dia punya uang dan dia juga orang yang mampu, jadi tidak ada masalah. Absen di acara ulang tahun anak Atta, keluarga ini menghabiskan waktu mereka di Dubai untuk merayakan ulang tahun anak mereka juga. Sang anak bernama Fatih Halilintar menginjak usia 17 tahun. Keluarga ini juga mengucapkan selamat ulang tahun dengan menggunakan gedung tertinggi sebagai medianya. Tentu hal ini tidak murah. Diperlukan biaya sebesar 1 M untuk 3 menit penayangan. Dan tentu seperti biasa ya kan, orang berkomentar mending gini, mending gitu. Ya komen saya seperti Atta tadi. Mereka orang kaya, mampu dan tidak menyusahkan diri ataupun orang lain. Jadi ya terserah mereka. Banyak juga game-game yang trending atau populer pada bulan Februari lalu, seperti The Karaoke, SpongeBob Cosmic Shake, My Gaming Club, Son of the Forest, dan juga Hogwarts Legacy. Ini game sangat trending, dengan grafik dan mekanik dari game ini yang dapat memanjakan para pemainnya. Tapi yang lebih menarik untuk dibahas sebenarnya apa yang terjadi di sekitar game ini. Game ini mau di-cancel karena berkaitan dengan series Harry Potter, dan pengarang series ini sempat membuat komentar ke transgender. Komentar ini pun dianggap tidak enak, kemudian mereka pun pengen meng-cancel game ini. Tetapi cancel culture ini tidak terlalu berpengaruh ke penjualan game ini, karena kan gamenya memang bagus. Jadi banyak orang yang mulai menyerang pemain yang memainkan game ini. Ya mereka dikata-katain ya kan,
Bahkan sempat ada yang nangis karena dikata-katain dengan kata yang sangat pedas. Asmongold, streamer besar di Twitch pun sedikit memberikan komentar ataupun pendapat pribadinya ya kan. Kalau kita tidak sependapat sama si pengarang Harry Potter, setidaknya kita jangan menyerang orang yang memainkan game ini. Berita yang tiba-tiba datang dari Apex Legends Mobile ini bukan berita yang bagus bagi para playernya, karena beritanya adalah Apex Legends Mobile ini akan tutup pada tanggal 1 Maret ini. Sangat disayangkan karena game ini mendapatkan beberapa award pada tahun 2022. MPL resmi dimulai pada bulan Februari lalu. Tentu hal ini menjadi trending karena pro scene Mobile Legends masih sangat mendominasi di Indonesia. Akhirnya kolaborasi skin ini terrealisasikan juga setelah sekian lama. Namun ada yang disayangkan dari skin collab ini, yaitu skin Yin yang saat berubah Itadori-nya di sini tidak benar-benar menjadi Sukuna, melainkan hanya ditambah sedikit efek-efek saja. Tapi skin yang lain mendapatkan respon yang positif, terlebih lagi si Gojo. Banyak yang bilang skin collab ini sebenarnya biasa saja dan hanya menang hype doang. Terlebih lagi harganya yang overpriced. Belum selesai berita tentang ML, tadi skin collab sekarang beberapa tampilan karakter Mobile Legends di family friendly kan di server Cina. Hal ini ada nilai positifnya dikarenakan akhirnya kita bisa melihat wajah si Hellcard. Kalau untuk bagian meme ini sebenarnya saya agak kurang pede untuk bahasnya, jadi saya masukin cuma sedikit. Yang pertama ada Ciuman Brody, yang kedua ada Mas Bro atau Kopibara, yang ketiga ada Santai Aja Dulu Nggak Sih, yang keempat ada Pakai Nanya. Untuk Brody ini munculnya karena skill 2-nya yang menempel ke musuh dan memberikan efek stun. Saya nggak tahu asal-muasal kena cium ini dari mana, tapi meme ini cukup fresh untuk kita nikmatin ya. Mas Bro atau Kopibara, saya sendiri juga kurang tahu asal meme ini dari mana. Tapi kalau meme yang Kopibara ini kalau nggak salah ya, itu kan gara-gara Kopibara ini dianggap binatang yang paling chill. Dia kelihatan nyantai dengan beberapa binatang lain. Dan yang paling terkenal kalau nggak salah itu pada saat kapibara menaiki seekor buaya. Santai aja dulu nggak sih? Ini gambar brokoli yang kayak lagi nyantai di jacuzzi atau bathtub. Dan ekspresinya itu dan suasana yang nyantai menjadi caption meme ini. Yang terakhir adalah pakai nanya. Meme ini merupakan foto dari akun @official Marcel Price yang kemudian ditambahkan caption pakai nanya dan emot. Kenapa meme ini diberi caption tersebut? Menurut saya, meme ini dikasih caption seperti itu karena ekspresi dan gestur orang ini sangat pas untuk menggambarkan ekspresi orang yang menanyakan sesuatu hal yang sudah pasti. Ant-Man Quantumania. Film ini dirilis pada bulan Februari lalu. Kalau Anda adalah penonton kasual, mungkin film ini terlihat bagus. Tetapi, kalau Anda adalah penikmat MCU atau komik Marvel, mungkin film ini akan terasa kurang bagi Anda. Kurangnya di sini bagi saya adalah ada karakter yang saya anggap ini kurang dioptimalkan perannya di film ini. Pada bulan Februari lalu sempat ada berita bahwa Silent Seven akan hadir atau konser di Pontianak. Banyak orang sudah membeli tiket melalui link yang sudah diberikan oleh salah satu akun Instagram. Namun setelah orang melakukan transaksi, akun tersebut sudah tidak dapat diakses lagi, mungkin diblokir oleh pengguna akun IG tersebut. Tak lama setelah orang melaporkan kejadian tersebut, para pelaku atau tersangka pun akhirnya berhasil ditangkap. Sempat beredar kabar tentang konser Veskala yang dilakukan oleh mahasiswa di Universitas Malang. Tetapi berita ini bukan karena kemeriahan konser tersebut, tetapi di mana adanya kabar bahwa panitia harus berpatungan untuk mengganti kerugian dari konser tersebut. Kerugian tersebut terjadi dikarenakan penjualan tiket yang tidak sesuai ekspektasi. Patungan sebenarnya tidak masalah, tetapi kan kerugiannya ini cukup besar, sampai ratusan juta. Dan terlebih lagi, para mahasiswa yang volunteer pun diharuskan ikut patungan. Beredar kabar juga bahwa kalau iuran ini tidak dibayar, maka akan ternodai SKCK-nya. Ini adalah sebuah kebijakan yang luar biasa. Tentu yang membuat kebijakan ini pasti mengerti apa yang diperlukan oleh para pelajar. Masuk jam 5 pagi, untungnya pulangnya itu jam 11 WITA. Di sini saya mengutip perkataannya di mana tidak ada yang salah dari kebijakan ini karena selama ini siswa-siswi di sekolah Katolik berasrama atau sekolah Islam di pesantren sudah biasa melakukan ini. Jadi gini, orang asrama dan pesantren kan pastinya sholatnya berjamaah.
Dan setelah sholat berjamaah itu biasanya juga ada kuliah subuh kan. Kalau asrama non-Islam saya kurang tahu. Tentu sekolah-sekolah ini memperhatikan aspek keagamanya. Kalau SMA yang biasa, apakah sudah biasa? Dan apakah worth it membiasakan hal ini? Kadang jam setengah 6 pagi aja masih gelap. Komentar saya sih, apakah ada yang salah sekolah jam pukul 7 pagi sampai jam 1? Sama aja kan durasinya. Di sini aja jam 7 masih ada yang masih terlambat. Sekolah pagi buta kayak gitu mungkin tidak efisien dan optimal bagi saya. Kalau untuk mengajarkan disiplin dan etos kerja menjadi alasan sih agak aneh bagi saya, karena masih banyak cara lain untuk mengajarkan hal tersebut. Mungkin lebih efisien untuk para murid-murid dan tentu guru-guru dan staf sekolah pun akan terkena dampak dari kebijakan ini. Tadi kita menceritakan salah satu kebijakan yang dibuat pejabat. Sekarang kita cerita tentang anak pejabat yang sangat terkenal di bulan Februari lalu. Mario Dandi merupakan anak dari yang saat itu bapaknya menjabat sebagai Ditjen Pajak, melakukan tindakan kekerasan kepada inisial D, yang dimana si D ini adalah mantan kekasih dari pacarnya tersebut. Kita sebut saja si A. Jadi kronologinya itu kalau nggak salah ya, si A ini ngadu ke Mario bahwa dia mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari si D. Lalu si A dan Mario ini pun memanggil si D ini untuk bertemu dan pertama sih ngomong-ngomong ya, untuk ngomong-ngomong. Tapi tidak lama setelah ngomong-ngomong adu cekcok gitu, kemudian mereka pun berkelahi. Saat berantem si D ini pun sudah terjatuh. Dan saat si D ini sudah terjatuh, si Mario ini malah tidak menghentikan aksinya, tetapi malah makin jadi. Dia malah makin menendang ataupun meninjak kepala si D ini. Hal tersebut pun membuat si D ini tidak sadarkan diri hingga jatuh koma. Yang anehnya bagi saya ini, hal ini malah divideokan. Kemudian video ini pun tersebar luas lalu menjadi viral. Kemudian hal ini pun semakin menjalar kemana-mana, seperti menjadi efek domino. Kemudian terbongkarlah kalau Mario ini ternyata bapaknya ada jabatan di Ditjen Pajak. Malah terbongkar kekayaan yang mencurigakan. Ternyata beberapa kendaraan yang ditampilkan dan di ini tidak terdaftar atau dibayar pajaknya. Setelah itu, ada juga fenomena aneh lainnya. Tiba-tiba banyak moge yang dijual dalam waktu yang berdekatan atau malah dalam waktu bersamaan. Tereksposlah masih banyak orang pajak yang tidak membayar pajak mereka. David Gadgetin bahkan sempat terikut terseret ke kasus si Mario Dandi ini. Tetapi dia bukan salah satu pelaku, tetapi menjadi korban salah foto. Ada artikel di luar negeri yang salah pakai foto dan main asal pakai saja, tanpa mengecek-ngecek lagi apakah yang di dalam itu dan dia atau bukan. Februari lalu, kita juga dikejutkan dengan berita pelecehan 17 anak yang dilakukan oleh seorang wanita. Jadi, seorang wanita ini mempunyai rental PS, dan saat ada anak yang main PS di sana, dia pun kemudian mengunci rumahnya tersebut. Setelah itu pun, dia memaksa anak ini untuk menuruti keinginan dia. Wanita ini sempat melapor sebagai korban pemerkosaan, namun setelah investigasi, laporannya pun tidak dilanjutkan. Karena saat diperiksa, semua korban menceritakan hal yang sama, bahwa merekalah yang menerima tindakan pelecehan, bukan sebaliknya. Setelah berlangsung lama, kasus pembunuhan Brigadir J, akhirnya para terdakwa pun mendapatkan vonis mereka. Tapi di sini saya hanya akan mention Sambo saja. Freddy Sambo akhirnya dijatuhkan hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jaksel. Sidang vonis untuk terdakwa Freddy Sambo atas pembunuhan Brigadir J yang digelar pada Senin 13 Februari 2023 bulan lalu. Dan ada sedikit hal yang menarik dapat kita bahas, di mana ini sedikit berkaitan dengan hukuman mati yang didapat oleh Freddy Sambo. Beredar juga sebuah video di mana pengacara Papanatas Hotman Paris membahas KUHP baru, di mana terpidana mati tidak dapat langsung dieksekusi, namun diberi waktu selama 10 tahun. Di mana dalam kurun waktu tersebut, si terdakwa ini bisa mendapatkan surat keterangan kelakuan baik, di mana terpidana tersebut bisa lepas dari hukuman mati tersebut. Kasus begal di Pontianak pada bulan Februari lalu sempat meningkat. Saya sempat mendengar beberapa kejadian begal tersebut, sampai-sampai di daerah tempat saya tinggal pun terjadi kejadian begal ini, sampai ada satu ojol yang menjadi korban hingga meninggal dunia. Untuk orang Pontianak dan sekitarnya,
Saya harap bisa tetap waspada, walaupun ini berita pada bulan Februari lalu, bukan berarti berita ini tidak dapat terjadi lagi. Ada juga bandar narkoba yang sempat viral pada bulan Februari lalu, karena dia mengaku dilindungi atau mempunyai backingan. Karena dia mengaku dilindungi atau punya backingan saat konferensi pers yang dilakukan oleh BNN. Ya, ini sebenarnya udah kayak rahasia publik lah ya. Banyak oknum-oknum yang korup yang melindungi para bandar-bandar narkoba ini, seperti yang digambarkan di film-film. Tapi kalau dengar pengakuan ini saat konferensi pers, pertama kali sih saya dengarnya. Masih ingat kontennya di mana Mr. Beast membiayai operasi mata orang yang banyak? Mr. Beast mendapatkan masalah karena kontennya tersebut. Masalah apa bang? Kan bukannya bagus ya bang membantu orang? Untuk orang selevel Mr. Beast, pastinya punya banyak hater. Apapun yang dilakukannya, pasti dikritik. Bahkan membantu orang pun dikritik juga. Videonya kali ini dianggap kayak mengeksploitasi penyakit seseorang untuk dijadikan konten. Untuk kasus konten seperti ini sih, pendapat saya sih tidak ada yang salah menjadikan ini sebagai konten dengan niatannya memang mau membantu. Dan Mr. Beast ingin menjadi YouTuber nomor 1 dan membantu orang sebanyak-banyaknya. Jadi saya pikir niatan Mr. Beast di sini memang ingin membantu orang sekaligus bisa mendapatkan keuntungan dan sekaligus membangun brandnya tersebut. Di videonya ini saya lihat pun tidak ada ataupun tidak terasa ada orang yang dipaksa untuk bicara di depan kamera. Penerima bantuannya tersebut pun tidak disorot lama-lama. Videonya hanya berdurasi 8 menit. Kalau ini memang mau di-milking, bayangkan berapa lama dan berapa part video ini bisa dibikin. Speed sempat tersandung drama yang cukup sensitif di dalam dunia per-YouTubean. Pada bulan Februari lalu, Speed sempat mengabius copyright claim. Ada sebuah media atau perusahaan yang bernama Tam Media yang mengeklaim banyak video di YouTube yang berkaitan dengan si Speed ini. Pada awalnya, si Speed ini kayak nggak tahu siapa Tam Media tersebut. Ternyata Tam Media ini merupakan Speed sendiri ataupun perusahaan yang bekerja sama dengan si Speed ini. Dia mengklarifikasi hal tersebut di channel ketiganya. Banyak orang yang menyayangkan hal ini, terlebih lagi si Speed ini seolah-olah lepas dari masalah ini seakan-akan tidak terjadi apapun. Streamer ini merupakan streamer Twitch yang besar, secara tidak sengaja kelihatan porno deepfake, dan deepfake-nya ini adalah orang-orang yang dia kenal. Drama ini pun meledak dan banyak juga pembahasannya di YouTube, dan dia pun sudah meminta maaf. PewDiePie mengumumkan kehamilan istrinya pada video yang diuploadnya pada tanggal 5 Februari bulan lalu. Marzia sebenarnya sudah hamil dari November lalu, tetapi si Pudidi ini diam-diam saja. Saya sebagai salah satu penikmat konten Pudidi mengucapkan selamat kepada Felix dan juga Marzia. Tadi berita sukacita, sekarang kita bahas berita duka yang menimpa Turki dan Suriah. Terjadi gempa yang bermagnitudo 7,5 atau 7,7. Dan hal ini menyebabkan banyak bangunan yang rusak hingga roboh dan membuat banyak orang yang terperangkap di reruntuhan tersebut dan menyebabkan korban jiwa yang sangat besar. Tentu orang-orang dan pemerintah setempat mengerahkan tenaga ekstra untuk menanggulangi masalah ini. CEO ini memutuskan untuk mundur dari jabatannya tersebut karena ingin memfokuskan diri ke keluarga dan diri sendiri. Cuma itu saja yang bakal saya bahas ataupun mention pada video kali ini. Mungkin masih banyak lagi hal-hal yang tidak muncul pada radar saya. Untuk karena itu, saya memerlukan bantuan kalian. Kalian dapat men-tag saya di Facebook, di IG, di Twitter, TikTok, ataupun di YouTube. Jadi cuma itu aja. Nanti kita ketemu lagi di video recap bulan Maret nanti. Saya mohon maaf kalau apa yang saya bahas di sini tidak akurat ataupun tidak detail ya. Dan saya juga tidak ada bermaksud untuk menghina orang-orang ataupun suatu komunitas yang muncul pada video kali ini. Bye.